cabut tuh anting yang mungkin mohon maaf lahir batin sekitar 10 gram. Ganti dengan yang 1-2 gram. Kan enggak dilihat orang juga. Bener. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ayah dan bunda serta sahabat Cahaya Hati dimanapun berada. Kembali lagi di sini bersama channel Cahaya Hati Wisata Religi. Kita kembali live streaming di sini. Tentunya dengan formasi yang sama, cuma kostumnya agak sedikit beda. Subhanallah. Abi udah jadi putih nih bajunya. Kalau saya tetap warna hitam ya. Baik, ayah dan bunda dan juga sahabat Cahaya Hati dimanapun berada yang mungkin pada saat ini menyaksikan acara live streaming pada hari ini. Seperti janji saya tadi pagi, kita akan membahas dan juga mengupas topik yang berbeda dari tadi pagi. Kalau tadi pagi kita membicarakan masalah permasalahan haji dan umroh tahun ini ya. Alhamdulillah sudah kita kupas langsung bersama Ustadz Haji Oktri Ya. dan kali ini topik kita di sore yang berbahagia ini tentang harta yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tentunya ayah dan bunda sahabat Cahaya Hati ingin tahu harta yang bagaimana yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Untuk itu kita langsung aja dengarkan dan juga simak tausiah dan juga Ada yang lupa nih, Apa kita tuh, Bi? sebelum selawat nih buat jamaah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kita selawat dulu. Bi. Masya Allah. Silakan Mawan. Seperti apa nih Abi? Selawat yang Mawan suka. Salawat yang biasa aja ya Bi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kata jamaah mungkin atau pemirsa nanggung Ustaz. Kalau mau seterusnya dan selanjutnya kan kita ada rekaman di YouTube. Iya betul. Iya, bisa disaksikan di channel Cahaya Hati Wisata Religi. Masya Allah. Baik. Abi, kita Siap. langsung aja ke topiknya ya Abi ya. Siap. Karena waktu kita juga kepada- terbatas ya. Iya, kepada Ustadz Haji Oktri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Para pemirsa, pencinta sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, yang sama-sama kita hormati pembawa acara kita yaitu Bang Ridwan yang senantiasa mudah-mudahan diistiqomahkan dalam hijrah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan yang kita muliakan para ulama satis mungkin yang melihat dan menonton juga, dan semua kru tim yang berada di dalam ruangan ini. Ada pesan yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Wahai manusia, hati-hati. Warningnya ini dari orang yang mulia, orang yang dijamin masuk surga, orang yang begitu sabar ketika dizolimin, orang yang begitu dahsyat dalam perjuangan Islamnya, orang yang Masya Allah dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat, orang yang Masya Allah membela umat di atas kepentingan pribadinya. Subhanallah. Apa yang terjadi yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya manusia hati-hatilah. Hati-hati dengan apa ya Rasulullah? Hati-hatilah dengan hartamu dan anak-anakmu, karena harta dan anak-anakmu bisa membahayakan engkau. Masya Allah. Bisa menjadi fitnah. Membahayakan dan fitnah dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah jadi bagaimana kita untuk bisa
menjadikan harta kita ini supaya tidak timbul fitnah, bagaimana cara kita menjaga supaya harta kita ini bisa menyelamatkan kita? Iya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah sedekahun. Ya, kita sedekahkan. Ya, mungkin mohon maaf lahir batin ketika kita dalam perjalanan nampak orang miskin, kita berbagi. Ketika kita parkir mobil, ada yang mengkirkan kita, ada yang mundurkan bagi. Walah, padahal cuma 2.000 kadang. Iya, Ada yang merasa saya kan di dalam mobil. Ngapain saya kasih lagi parkir? bayar juga sih gitu, Allah. Masya Allah. Padahal ketika tukang parkir kita berikan yang 2.000, enggak 2.000 tadi bisa menyelamatkan kita dari tabrakan maut kah atau apa segala macam. Menyelamatkan kita. Bahkan menyelamatkan mobil kita dari keserempet atau menyelamatkan mobil kita dari mohon maaf tumburan dari belakang. Betul sekali, Abi. Nah, jadi ini as-shadaqah. Jadi sedekah ini bisa menyelamatkan harta ini dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, ya. Iya. Pertama, harta ini tidak habis di dunia. Justru akan bertambah. Mana kalamnya? Banyak kalam dari mana dulu kita ambil. Kita tarik kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil ladzi ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang sedekah 1 rupiah dibalas 700 kali lipat. Wah. Jadi nggak habis 700 kali lipat, nggak masuk akal. Tapi gimana yang ngomong Allah? Kira-kira kalau ada Bang Wawan, Ya. apa namanya, kita nih sudah niat nih memberikan, ya kan? Sudah niat ingin memberikan kepada orang. Tapi orang tadi kurang percaya, bohong aja loh. Mungkin mohon maaf Bang Wawan kesel ya. Kira-kira Bang Wawan kasihkan nggak? Nggak jadi deh. Nah, begitu juga Allah. Ini Allah dan niat nih rezekimu. Aku mau berikan nih 700 kali lipat. Iya. Cuma kita nggak yakin. Apa iya? Apa iya? Akhirnya Allah murka. Allah juga ngasih ya, Bi ya. Sudahlah kalau kau ragu, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya makanya ketika kita bersedekah jangan ada keraguan. Karena keraguan itu adalah bisikan iblis dan bisikan hawa nafsu kita. Iya, benar sekali. Nah, jadi nih menyelamatkan dulu di dunia nih. Jadi harta tadi nggak habis, nggak kurang, malah justru Allah tambah. Tambahannya 700 kali lipat, luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Ada hadis yang menyatakan, ada kalam Allah yang menyatakan juga apa namanya? Asru amsaliha. Jadi balasannya itu 10 kali lipat. 10. Tapi ini dah dahsyat nih. Allah yang bilang 700 kali lipat. 700 kali lipat. Nggak ada lagi tuh, Masya Allah, tandingannya. Nggak ada lagi tandingannya. Jadi inilah, makanya jangan ragu dalam bersedekah. Nah, maka banyak-banyaklah harta itu untuk bersedekah, menyelamatkan dia tidak habis, akan justru bertambah. Lalu mana lagi dalilnya dari baginda Nabi Muhammad SAW? Mana qasad shadaqatun baliasdar. Tidak akan pernah aku bikin jadi orang miskin. Siapa? Orang kaya. Yang bagaimana? Yang mampu menjaga hartanya, menjauhkan hartanya dari fitnah, dengan cara bersedekah. Justru aku akan tambah. Tidak akan ku bikin orang kaya itu miskin, hai Muhammad. Orang kaya yang bagaimana ya Allah, kata Nabi? Orang kaya yang dermawan. Wah, luar biasa. Udah kaya dermawan lagi. Iya, banyak sekarang namanya dermawan, tapi Masya Allah kulitnya nauzubillah. Nah, ini dia Wawan. Maka oleh sebab itu ini orang kaya yang dermawan, sesungguhnya hartamu tidak habis, justru akan bertambah. Maka jangan jadi orang kaya yang pelit. Iya. Ya kan sekarang banyak orang OKB. Oh, orang kaya baru ya, Bi. Yes. OKB. Ya, songongnya bukan main. Songongnya bukan main. Sombongnya bukan main. Iya. Lu bisa gue beli gitu. Iya. Kita ngelihat doang, apa lu lihat-lihat? Masya Allah. Kita cuma lihat doang ya, Bi. Iya. Padahal kita nggak lihat dia, ngelihat orang yang belakang dia. Masya Allah. Tapi karena dia di depan merasa dilihat. Iya. Nah, ini jadi Masya Allah luar biasa. Ini harta yang pertama ya, perkataan Allah, perkataan Nabi. Nah, jadi di dunia saja itu harta tidak hilang. Jadi salah orang yang berpikiran kalau dia mohon maaf bersedekah itu hartanya habis. Justru dia harus selamatkan hartanya itu dengan cara sedekah. Mana buktinya lagi? Maaf, kita rajin sedekah nih kepada tetangga. Ya, kita suka kasih makan. Kemudian mohon maaf kita suka memberi. Ketemu ada orang minta tolong, Pak bantu saya, Pak anak saya mau sekolah, kita bantu. Suatu saat ada eksiden di rumah kita. Iya.
kejadian yang tidak pernah kita pikirkan. Rumah kita terbakarkah, rumah kita kemalingankah. Contoh, kita teriak, tolong ada maling, semua mungkin warga akan bergerak. Karena apa? Karena mohon maaf, kita tadi berbagi kepada semua yang ada di sekitar kita. Ya, ya Allah. Itu orang rajin ngasih makanan, masa saya nggak mau tolong? Betul sekali. Maka in asantum li anfusikum. Tidak pernah kebaikan dibalas dengan keburukan, selalu dengan kebaikan. Kita buat baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Walaupun kebaikan bukan kepada orang yang kita baiki, bisa jadi dari arah yang lain. Betul sekali. Nah, bisa jadi mohon maaf dari maling sendiri. Contohnya kayak mana tuh, Bi? Ini maling mau maling rumah Bang Wawan nih. Bener. Tapi Bang Wawan rajin sedekah. Dan maling pernah ingat, wah ini orang rajin sedekah. Saya aja pernah ditolong dia, ngapain saya maling ke rumah dia. Ternyata tuh maling pernah disedekain gitu ya. Bi? Iya. Jadi akhirnya Kata maling, ya udah cari proyek rumah yang pelit. Yang rumah orangnya pelit. Kata maling begitu, bukan berarti saya pernah mantan maling. ya jangan loh. Bi. Ya Allah, subhanallah. Jadi seperti itu, maka Bang Wawan, Masya Allah tuh harta ketika kita sedekahkan, tanpa kita pilih-pilih orang yang kita bersedekah, Iya, betul. Insya Allah itu akan membuat bisa menyelamatkan kita. Nah, menyelamatkan juga rumah tangga kita. Contoh, misalnya anak kita pulang sekolah, kita lupa menjemputnya, ya kan? Kalau kita mungkin pelit-pelit dengan guru anak kita, mungkin anak guru kita akan membiarkan anak kita. Nah, contoh lagi, saya pernah kejadian yang luar biasa nih Bang Wan. Ini kejadiannya itu nyata di Jakarta. Iya. Subhanallah, itu anak ditabrak, terpental 10 meter. Masya Allah. Tapi yang parah yang nabrak, motornya rusak, hidung orangnya retak, kemudian tangannya patah. Masya Allah. Si anak kecil ini nggak apa-apa. Nggak kenapa-napa. Anak kecil ini berdiri dengan santai, dengan tenang. Masya Allah. Menetes air mata, semua orang memandang keadaan, pikir dia orang mati. Dan si anak mati, namanya anak kecil, anak SD sekolah. Ternyata ketika dicari tahu, ayahnya baru selesai sedekah 10 juta. Masya Allah. Luar biasa. Kekuatan sedekah. Dahsyat. Iya. Menyelamatkan tidak hanya kita, tapi menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita, yaitu dari ahli bait kita, anak kita. Masya Allah. Masya Nyawa Allah. ya, Bi ya. Ya. Maka itu tadi itu caranya untuk menyelamatkan harta tadi, ya. Dan jauh dari fitnah. Kalau orang ahli sedekah kira-kira difitnah nggak? Kayaknya enggak lah. Iya, itu Diselamatkan orang sama baik, ya Allah. Kita cuman ibarat katanya cuman nanya cuman ngomong ya Allah, susahnya hidup dia langsung nolong. Nah, tapi kalau orang pelit, Masya Allah luar biasa. Ya mungkin setiap dia jalan, ya Allah itu manusia bentuknya udahlah pelit, jelek lagi. Iya, bahkan maaf kata nih, setelah dia meninggal pun cerita rumornya bakal naik. Iya. Ya. Alah bapak itu, Iya. alah ibu itu, dulu Masya semasa Allah. hidupnya pelit sama saya. Jangankan waktu sudah meninggalnya, waktu diumumkan pun mungkin orang akan berkata yang kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan. Apa kata warga? Alhamdulillah, mati juga tuh orang. Coba bayangkan, mati juga tuh orang katanya. Iya, itu Orang bersyukur. Iya, betul. Karena itu saking pelitnya, na'udzubillah min zalim. bener sekali, Bi. Maka permasalahan kecil pun diangkat-angkat dia. Nah, ya namanya orang mungkin mulung di rumah dia, dia marah, ngamuk segala macam. Ini pertama dengan cara sedekah. Nah, kemudian sedekah ini apakah bisa juga menyelamatkan? Bisa menyelamatkan di akhirat. Nah, maka salah satu pesan kubur, intati berkubur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kubur, aku tempat yang paling gelap. Ya, aku tempat letaknya binatang buas, racunilah aku dengan fadilah sedekah. Jadi Bang Wawan sedekah nih, maaf memberikan, kita diundang orang nih makan di pesta, ya kan? Terus mohon maaf lahir batin Bang Wawan nggak habiskan tuh ikannya, ditinggalin kepalanya, atau ditinggalin dagingnya. Karena Bang Wawan ada kucing di sebelah, Bang Wawan kasih kucing. Maka ketika dimakan sama kucing tadi kenyang, tidak nangis. Maka insya Allah binatang buas yang ada di dalam kubur itu diracuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sedekahnya cuma kucing sama binatang. Ya. Ini berapa banyak orang yang Allah, bagaimana mau sedekah banyak? Ketika makan di acara pesta, di undangan, Masya Allah, sampai kepala-kepala ikannya habis, tinggal tulang. Sampai ikan pun, ya Allah. Mungkin mohon maaf kucing pun ngomong, ya Allah ini manusia. Jatah gua mana gitu ya.
Subhanallah, iya Bi. Nah, ini jadi maka ketika kita sampai memikirkan ke hal yang paling luar biasa, insya Allah itu akan menambah keimanan kita dan akan semakin membuat kita tidak ragu dalam bersedekah karena bisa menyelamatkan. Amin ya Allah. Nah, itu dia. Lalu mana lagi dengan cara berinfak? Berinfak. Nah, setiap hari Jumat berapa banyak itu orang-orang yang lupa, mohon maaf lahir batin ya, kok dengan kotak amal pelitnya nauzubillah min zalik. Ini kan infak nih judul ini. Kotak bakul lewat dia nunduk astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kotak bakul lewat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ini kan bahaya. Parah namanya. Rusak namanya. Jadi ini yang harus dihindarkan oleh mereka. Jangan sampai mereka berpikir kotak bakul tidak ada manfaat, salah. Nah, maka oleh sebab itu rubah mindset kita ketika kotak bakul lewat itu ada undangan Allah tuh dari harta kita. Nih ayo infak. Apapun judulnya. Nah, mana lagi yang terakhir yaitu lewat jariah. Ya, bagaimana cara jariahnya? Banyak. Bagaimana caranya kalau misalnya ada yang punya tanah? Bagaimana tanah itu bisa bermanfaat? Di atas tanah itu ngalir amal-amal soleh, amalan tahajud, amalan duha, amalan baca Quran, amalan ilmu, amalan manasik. Maka jamaah kita yang bernama Ibu Hajah Suhartini yang ada di Palelawan Kerinci, yang dimana beliau punya usaha Era Catering. Nah, apa yang terjadi? Beliau luar biasa, mampu sampai mewakafkan atau menghibahkan tanahnya, menjariahkan tanahnya, biar hasil dari tanah yang diserahkan tadi untuk kepentingan kemaslahatan umat mengalir pahalanya buat beliau. Coba bayangkan berapa ratus anak nanti yang akan masuk ke dalam pesantren di atas tanah yang dia hibahkan. Berapa ratus anak nanti yang mengangkat takbir di tengah malam. Allahu Akbar. Masya Allah. Bukankah Allah yang bilang akimi sholata lidulu kisamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asya ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengangkat derajat manusia dari tahajud. Si ibu udah enggak tahajud nih, Bu Suhartini, udah meninggal. Mana mungkin mayat bisa tahajud? Pernah lihat mayat ada tahajud? Enggak pernah. Kalau ada terdiri. Kalau ada mayat yang tahajud kita perlu ragu tuh mayat asli apa mayat bohong. Kan sekarang banyak tuh uka-uka ya. Iya. Video streaming. Iya, benar. Ngobrol sama pocong. Bisa pula pocong jadi cantik. Nah, ini kan agak ragu gitu. Ini benar pocong apa pocong yang dibuat-buat kan itu gitu. Gimmick. Ya. Nah, coba bayangkan Ibu Hajah Suhartini tidak lagi tahajud tapi pahala tahajud ngalir terus tuh. Dari siapa? Dari mana? Dari tanah yang dia jariahkan untuk pembangunan pesantren tadi. Nah, jadi kita jangan mau kalah. Beliau dalam keadaan sempit saja, dalam keadaan susah, dalam keadaan pandemi. Ya kan Bang Wawan sendiri yang menyaksikan ketika hadir di sana. Lihat orangnya sederhana ya. Sederhana low sekali. profile. Low profile. Iya, bukan sederhana maksudnya, memang dalam keadaan susah itu. Tapi dia masih bisa, Masya Allah, menyambut kita dengan menyiapkan makanan. Masya Allah. Gulai ikan apa namanya? Gulai ikan salai. Nah, pokoknya kita panas-panasin aja jamaah sama-sama. Ini gara-gara sariawan aja. Iya, habis itu Kalau dendeng ya. Satu bakul habis. Ya, disiapkan STMJ karena dia tahu kita akan berkeliling tanah dia. Sahabat Cahyati. Luar biasa. Ini kita bukan bermaksud untuk meriah, tapi ini memang kenyataan yang kita hadapi semalam. Iya. Dan ini merupakan contoh suri tauladan bisa dibilang ya Bia. Kita ingin mengajak pemirsa fastabiqul khairat. Iya. Berlomba-lomba untuk persiapan hari akhir. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa Bang Wawan. Jadi inilah yang ketiga yaitu dengan jariah. Jadi misalnya maaf sahabat Cahyati
para pemirsa punya mobil. Contoh mobil ada udah Pajero. Ya, Nggak usah lagi beli Fortuner, nggak usah. Beli aja, jadi cukup satu Pajero. Mobil yang Fortuner atau salah satunya Pajero mungkin jual, ganti dengan mobil yang biasa aja. Nggak dibawa masuk Pajero ke dalam kubur. Nah, jadi sisa yang daripada kita menjual Pajero, kemudian contoh Pajero sekarang berapa? 500 juta. Jutaan ya. Kemudian kita jual ganti dengan mobil yang 250 juta. Itu sisanya berapa ya, Wi? 250 juta. Masya Allah. 250 juta tadi tantarkan ke Cahaya Hati atau ke rekening Yayasan Cahaya Hati untuk membangun pesantren Cahaya Hati. Itu udah siap berapa bangunan itu ya? Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Dia tidak duha, tapi akan mengalir duha ratusan anak-anak yang bersekolah di Itu pesantren. generasinya berbeda-beda tiap tahun, ada lagi santri baru, tiap tahun lagi ada santri baru. Dia hafal Quran dan dia tidak hafal Quran, tapi dia ketika dipertanyakan oleh malaikat dijaga oleh Al-Quran. Iya, Ketika malaikat nanya, siapa engkau? Ente siapa? Kenapa ente temani mayat ini? Iya. Anak Al-Quran, anak ashabi, aku sahabatnya. Kok bisa sementara dia tidak pernah menyentuh engkau wahai Al-Quran, dia tidak pernah menghafal engkau wahai Al-Quran. Ya, kata Al-Quran, betul, dia tidak menyentuhku, dia tidak membacaku, tapi dia berikan aku kepada orang-orang yang ahlinya. Masya Allah, merinding nih langsung Abi. Ya Allah, subhanallah. Jadi inilah luar biasanya harta yang jariah tadi, ngalir. Bunda. Nah, buat apa ibu-ibu zaman sekarang yang sudah pakai jilbab panjang harus menggunakan kalung yang dari emas bertonton? Ton Bi. Begini. Itu sampai gini mulai Bi. Buat apa lagi pakai anting yang masya Allah nggak dilihat juga kan? Nggak dilihat juga. Betul nggak? Benar Bi. Kira-kira ada nggak jilbab yang transparan? Itu jilbab yang bahaya ya. Bahaya banget itu Bi. Jadi cabut tuh anting yang mungkin mohon maaf lahir batin sekitar 10 gram. Ganti dengan yang 1-2 gram. Kan nggak dilihat orang juga. Benar sekali. Misalnya sekarang 1 gram itu 800. 800 kalikan 10. Udah 800 ribu, 8 juta. 8 juta. 8 juta. Masya Allah. Dibeli yang 2 gram. Berarti cuma 1 juta 600. 8 juta kurangi 1 juta 600. Sisa berapa? 7 juta sekian lagi. Sisa 8 juta dikurangi 1 juta 600. 6 juta. Sisa lebih kurang 6 juta 300. 300 ya benar sekali. 6 juta 300 dia antarkan ke Cahaya Hati. Jadi pesantren Cahaya Hati. Maaf dia tidak pernah berzikir, mungkin jarang zikir. Atau mungkin dia tidak jarang rajin berselawat. gibah, Iya, rajin gibah. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur, dia diselamatkan oleh salawatnya, anak-anak tadi diselamatkan oleh salawat atau asma min asma'illah, lantunan istighfar yang dibacakan oleh ratusan anak-anak santri dan santriwati tadi. Masya Allah luar biasa. Ini sekarang maaf batin jam tangan, kadang-kadang orang yang harus Rolex itu kan miliarannya. Ya mohon maaf lahir batin kita lihat, maaf orang-orang yang sudah memiliki uang ratusan miliaran itu jam tangan harus bermerek. Buat apa? Emang jam tangan ini dibawa masuk dalam kubur? Enggak, Bi. Belum pernah sejarah mohon maaf mayat ada yang kehilangan jam tangan. Woi jam tangan ambo mana? Tidak pernah kan? Maka buat apa? Pasti ini milik orang. Betul sekali. Akan diambil orang, entah diambil anaknya, entah diambil abangnya, adiknya. Begitu juga mohon maaf masalah tanah, entah diperebutkan oleh anaknya, diambil, berantem sampai bertengkar, bunuh-bunuhan, akhirnya kita sendiri terhambat masuk surga. Iya benar sekali. Nah, jadi tolong selamatkan harta tadi, selamatkan dengan cara pertama yaitu kita dengan sedekah, yang kedua berinfak, yang ketiga itu jariah tadi. Bisa wakaf, bisa hibah. Ya. Jadi Ibu Suhartini aja mampu, kenapa kita tidak? Nah, Cahaya Hati alhamdulillahirobbilalamin yang tidak punya apa-apa lah Cahaya Hati, setiap jamaah berangkat ada sedikit kita sisihkan. Supaya apa? Ngalir juga buat jamaah-jamaah kita. Makanya umrah ini, travel ini kita bangun bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Lihat Cahaya Hati bukan bangun, ya maaf ya, bukan bangun properti, bukan bangun mall, bukan bangun apa, tapi malah justru yang dibangun pesantren. Nah, seperti itu. Jadi inilah tujuan dan niat kami ayah bunda yang dirahmati Allah, membahas tentang harta yang menyelamatkan ya. Betul sekali. Maka luar biasa kubur tadi memberikan pesan. Kata kubur apa tadi Pak Mawan?
racuni aku tempat letaknya binatang buas, racuni racunilah aku aku dengan dengan sedekah. dengan infak, dengan jariah. Masya Allah. Nah, ada orang yang dibangkitkan, ketika dibangkitkan dia bermasal, dia terkejut. Siapa engkau fulan? Aku adalah amalmu. Masya Allah. Amal yang mana? Amal engkau mendirikan pesantren. Amal engkau bersedekah dengan si fulan bin fulan. Amal engkau berinfak dengan kotak bakul yang lewat. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Maka oleh sebab itu yuk sama-sama kita ghirahkan diri kita. Saat ini lebih banyak menekan hawa nafsu Ya. dari dunia, tapi menimbulkan hawa nafsu untuk akhirat. Hawa nafsu untuk dunia nggak boleh, tapi hawa nafsu untuk akhirat boleh. Nah, itulah hawa nafsu mutmainnah. Karena manusia itu punya 3 hawa nafsu. Satu hawa nafsu lawamah, ini yang lemah nih. Jadi mudah masuk dia. Musawwilah, ini yang suka ragu-ragu. Sedekah enggak. Kayak orang naik kuda, kita kemudian ada lagi nafsu mutmain. Ini mohon maaf petir sekencang-kencang enggak ada cerita, pergi ke masjid. Ini kan kita kadang kan bunyi petir sedikit juga masjid dah ya, masjid dah. Ini mau petir sudah sampai ke tanah juga dia tetap berangkat ke masjid. Iya, kalau Jeki dengar petir masuk selimut dia. Masya Allah. Luar biasa. Jadi begitulah Bang Wawan pada prinsipnya. Peringatan Nabi ini luar biasa. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Hati-hati wahai manusia, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Nah, maka yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, as-shadaqatun jariyah. Ketika manusia sudah meninggal dunia, tertutup dengan papan, tertimbun dengan tanah, tidak ada cerita, putus semuanya, kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, kemudian as-shadaqatun jariyah, waladun soleh. Dia tidak punya anak yang soleh, dia tidak punya ilmu yang bermanfaat. Ya, ini karena dia tak punya anak mungkin nih hidup. Masya Allah, ya. Tak punya keturunan. Mungkin dia selama hidup tak juga punya ilmu. Tidak sekolah atau gimana ya, Bi? Tapi ada yang menyelamatkan satu lagi. As-shadaqatun jariyah. Masya Allah. Apa itu as-shadaqatun jariyah? Harta yang dia jariahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu Bang Wawan penjelasannya. Masya Allah. Pas ya waktunya. Pas ya. Alhamdulillah. Dan mungkin sedikit tambahan, di zaman Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang mewakafkan sumurnya, yakni Umar bin Khattab. Benar sekali ya, Bi. Ya. Dia membuat satu sumur di satu desa yang Utsman bin Affan. Usman bin Affan, mohon maaf. Utsman bin Affan. Mohon maaf ayah bunda ya. Ini agak kepleset gara-gara sariawan ya. Dia beli sumur orang Yahudi. Iya benar sekali. Kemudian air tadi dia gratiskan. Dia gratiskan ya. Oh ya, begitu ceritanya ya, Bi ya. Akhirnya orang Yahudi tadi nggak bisa laku lagi tuh. Akhirnya dia pengen beli lagi tuh sumur, nggak bisa, dijual dengan harga yang mahal kalau kamu beli. Akhirnya orang Yahudi tadi tidak sanggup. Masya Allah. Tengok sampai sekarang tuh ngalir jariahnya. Diminum sama semua orang. Masya Allah. Ayah bunda, sahabat saya di mana pun berada. Kami hanya punya keringat yang kami jariahkan. Masya Allah. Semangat. Mantap ya, itu semangat itu dah ini juga ya. Iya. Pikiran, semangat, keringat itu mungkin yang bisa kita jariahkan. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan banyak para mujahid-mujahid jariah, pejuang-pejuang jariah, amin, yang mau mendukung Cahaya Hati. Alhamdulillah. Kita bacakan Fatihah juga ya mungkin ya. Iya, sebelum kita tutup dengan istighfar ya. Istighfar dan juga salawat. Betul. Salawat lagi kita, Bi? Boleh, siap. Ada Ibu, kita bacakan Fatihah buat Ibu Hajah Suhartini yang sudah menghibahkan tanahnya sudah 4 hektar. Kemudian Fatihah yang kedua kita niatkan buat Ibu Bu Faridah di daerah Tangerang Jakarta. Sudah menyedekahkan uangnya sebesar 10 juta, menjadikan nabungan 10 juta kemarin, per hari kemarin, untuk pembangunan pesantren Cahaya Hati. Dan alhamdulillah kita juga doakan Fatihah buat ibunya Bu Kak Mardiana, Ibu Nurbaiti binti Muhammad Ali. Mudah-mudahan mereka disehatkan, dijaga oleh Allah, diistiqomahkan di jalan Allah, dan ketika mereka mendapatkan harta berlebih lagi bisa untuk membantu pembangunan pesantren Cahaya Hati ini. Diselamatkan mereka juga dari siksa kubur, dari binatang buas di dalam kubur, dari kesempitan kubur jadi lapang, bahkan kubur ini dijadikan raudhatul min riyadil jannah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, ilmu-ilmu yang dia miliki bisa menjadi ilmu yang yuntafa'u ilaihi.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu dari saya. Kita serahkan kepada pembawa acara. Falyatafadhal. Baik, terima kasih Ustaz Haji Oktri. Siap. Ini kajian kita kedua di hari ini. Tadi kita sudah buka, temanya itu adalah harta yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, kita sudah dengar panjang lebar dari Ustadz Haji Oktri, yang mana buat ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati yang mungkin sudah mendengarkan tausiah dari Al Ustadz, bisa diamalkan ya. Kita ada baiknya jika memiliki harta yang berlebih, kita dermakan kepada sesuatu yang bermanfaat, diantaranya bisa kita wakafkan ke masjid, bisa kita infakkan ke pendidikan-pendidikan agama. Dan contohnya pada saat ini PT Cahaya Hati Wisata Religi lagi berjihad di jalan Allah di tanah wakafnya Ibu siapa tadi? Haja Suhartini. Haja Suhartini. Kita akan membangun sebuah pesantren yang mana di sana kita akan mengumpulkan nanti para santri-santri yang akan belajar agama, ya, Hafiz Quran, Hafiz Al-Quran, Hafiz hadis, yang mendoakan ayah bunda sekali. Iya, tentunya di sana mungkin terletak bibit-bibitnya Ustadz Abdul Somad, nanti penerus Ustadz Abdul Somad, penerusnya Ustadz Haji Oktri. Siapa tahu mungkin lebih bagus lagi ilmunya, masya Allah ya kan Nabi. Kita nggak tahu ya kan Nabi. Benar sekali kan Pi. Jadi marilah sama-sama ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati, ada baiknya kita manfaatkan peluang ini sebelum kita nanti berada di dalam kubur. Udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi harapan. Kalau kita sudah ada di dalam kubur, harta itu nggak bisa kita kendalikan dari dalam kubur. Mumpung kita masih hidup, kita kendalikan saat ini. Betul sekali. Masya Allah. Ya, kita beristighfar buat semua jamaah, ya, supaya jamaah juga beristighfar, dan sambil beristighfar untuk mengingat, memuhasabah diri. Mungkin harta yang dijalankan selama ini dibuang selama ini ke urusan dunia, jadi sangat-sangat sayang. Masya Allah. Nah, mungkin ya sama-sama para jamaah sekalian, astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin najim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Ya Allah, betapa luar biasanya ya Allah, min asma'illah ini ya Allah, yang membuat kami terngiang dan teringat ya Allah, dari harta-harta kami yang selama ini kami perjalankan dengan cara sia-sia ya Allah. Kami hamburkan untuk kepentingan pribadi, kami hamburkan untuk di jalan mubazir, kami hamburkan untuk yang tidak bermanfaat. Kami lupa ya Allah, kami mampu mendepositokan harta kami untuk di dunia, di bank, di investasi, tapi kami lupa mendepositokan harta kami ya Allah, yang kami miliki, yang kami dapatkan darimu ya Rabb, untuk bisa menyelamatkan kami fid dunia wal akhirah. Kami lupa menyedekahkannya, kami lupa menginfakkannya, kami lupa menjariahkannya ya Allah. Hari ini ya Allah, lewat kajian ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi pengingat kami ya Allah, memberikan kami motivasi ya Allah, sehingga kami tidak ragu lagi ya Allah untuk menjadikan harta kami harta yang bisa menyelamatkan kami fid dunya wal akhirah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahu akbar. Istighfar kita sore ini ya Abi. Amin ya rabbal insyaallah. Baik Abi, siap. Gimana sudah selesai? Ya, sudah cukup waktu kita, sudah habis. Karena sudah diingatkan sama kru kita, sudah dikode-kode. Baik, terima kasih Ustaz Haji Oktri, sama-sama, atas penjelasannya tentang tema kita pada sore yang berbahagia ini. Baik ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, demikianlah dialog sehat kita pada sore yang berbahagia ini. Terima kasih buat ayah dan bunda dan juga sahabat Cahaya Hati yang sudah
nonton live streaming kita di sore yang berbahagia ini. Kita akan live streaming kembali besok pada pukul 9 pagi, agak dipercepat ya Abi ya. Benar? Karena kita mau ada acara. Ada acara kita kebetulan ada undangan ya. Ada undangan akikahan, ada undangan juga untuk pesta Pernikahan. pernikahan. Masya Allah. Jadi 2 acara besok. 2 acara. Satu mulainya jam 10.15. Mungkin kita hanya setengah jam besok. Setengah jam ya untuk Kita ambil poin besok penting aja. Terus sorenya baru kita live. live lagi. Baik, buat kru-kru ya mohon dikondisikan lambungnya untuk besok ya. Karena 2 tempat kita akan kunjungi ya Masya Allah. Masya Allah. Intermezzo ya. Ayah Bunda, sahabat Cahaya Hati, terima kasih atas kesempatannya udah gabung bersama live streaming Cahaya Hati di halaman atau fanpage Travel Cahaya Hati. Untuk itu saya Ridwan Syah selaku pembawa acara pada sore hari ini. Mohon maaf atas silap kata dan silap perbuatan. Yang benar dan yang baik itu datang dari Allah, sementara yang salah itu datang dari pribadi saya sendiri. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.